Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ali Wibowo dengan NIM akhir 46. Di sini akan mempresentasikan mengenai topik hubungan kegiatan pembangunan di daerah urban dengan polusi tanah dilihat dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman tidak lepas dari adanya pembangunan kawasan urban atau perkotaan. Namun peranan kota saat ini telah mengalami permasalahan, mulai dari segi pembangunannya, akibat banyaknya pencemaran, serta sampah yang semakin lama menimbulkan perubahan lingkungan. Salah satunya yaitu polusi tanah. Beberapa sumber polusi tanah diantaranya yaitu adanya aktivitas pabrik yang tidak membuang limbah dengan baik, adanya kegiatan penambangan dilakukan dengan standar lingkungan yang buruk, serta adanya aktivitas transportasi yang menjadi sumber polusi tanah dari emisi mesin pembakaran internal yang mencapai tanah dengan jarak lebih dari 100 meter oleh pengendapan atmosfer dan tumpahan mesin. Selanjutnya ada konsep kota dalam Islam. Dalam Islam telah dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran terkait dengan pelajaran mengenai konsep kota yang aman, nyaman, dan bagus untuk dihuni. Manusia sebagai khalifah di bumi telah diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 74. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai pewaris bumi diharuskan untuk menjaga bumi ini serta tidak membuat kerusakan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dari permasalahan yang ada, penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Al-Quran memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah urban dengan menjadikan Islam sebagai referensi atau acuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di perkotaan dengan konsep kota yang aman dan nyaman dengan berlandaskan pemahaman Qur'ani. Selanjutnya terdapat masalah penelitian. Dalam agama Islam diajarkan konsep bagaimana membangun suatu perkotaan yang berwawasan terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini akan dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yaitu, bagaimana konsep pembangunan yang baik dalam Al-Quran? Kedua, bagaimana pandangan hadis dalam menyikapi pencemaran tanah akibat pembangunan di wilayah urban? Bagaimana pandangan fikih dengan pembangunan di wilayah urban? Dan bagaimana solusi dari permasalahan polusi tanah dari kegiatan pembangunan di wilayah urban sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, hadis, dan fikih? Selanjutnya terdapat dasar proposisi, di mana dalam proposisi ini menggunakan epistemologi bayani. Untuk jurnal yang digunakan yang pertama ada Jurnal Sumber Daya Lahan volume 15 nomor 1 tahun 2021 tentang polusi tanah dan dampaknya terhadap kesehatan manusia, serta jurnal yang kedua mengenai Jurnal Penelitian Agri Samudra volume 2 nomor 1 tahun 2015. Kemudian yang kedua ada buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang dituliskan Kamarudin mengenai konsep penataan ruang kota berwawasan lingkungan. Yang ketiga mengenai fenomena di masyarakat mengenai polusi tanah di wilayah urban atau perkotaan. Yang keempat ayat-ayat Al-Quran terkait dengan konsep kota. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 74 serta Quran Surat Sabah ayat 15. Kemudian ada hadis terkait pemeliharaan lingkungan dan larangan membuat kerusakan lingkungan serta fikih bi'ah dan atau fikih lingkungan. Selanjutnya terdapat proposisi yang pertama, peningkatan jumlah kegiatan pembangunan dapat menyebabkan polusi tanah yang berdampak pada kerusakan jangka panjang atau jangka pendek. Lalu yang kedua, dalam Islam diharuskan untuk memelihara lingkungan serta melarang untuk merusak lingkungan. Selanjutnya terdapat kajian teori. Yang pertama mengenai teori kesehatan masyarakat. Yang A ada konsep pembangunan kota. Pembangunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional.
Adanya fenomena mega urban dan tantangan pengolahannya menjadi fokus pembahasan pakar pembangunan wilayah. Dharma Patni menyatakan bahwa globalisasi ekonomi, teknologi, dan informasi telah mengakibatkan perubahan dramatis dalam proses dan pola urbanisasi Asia sejak 1970-an. Adanya fungsi pemerintahan, desentralisasi, dan sebagainya merupakan isu pokok dalam pembangunan wilayah kota. Selanjutnya mengenai faktor pengaruh polusi tanah terhadap lingkungan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas terak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian di dalam PP nomor 150 tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Kemudian dalam teori keislaman, pertama terkait konsep pembangunan yang ramah lingkungan dalam Islam, jelaskan bahwa kota aman diperkenalkan Al-Quran dalam Tambarat, Korea, dan Madinah. Ialah kota yang tidak ada tindak kejahatan dan ancaman, pemenuhan rizki, cagar alam, dan suaka marga satwa. Kota aman terlihat dalam surat At-Tin yang diartikan di sini merupakan Mekah. Mekah yang dimuliakan Allah dengan adanya Ka'bah dimuliakan oleh Allah sebab dilahirkan utusannya itu Muhammad dan kemuliaannya karena Baitul Haram, Mekah. Kemudian ayat lain yang menjelaskan dengan permisalan negeri aman dan tentram terdapat dalam surat An-Nahl ayat 112 yang memberikan gambaran bahwa Allah terkait negeri yang penghuninya merasakan keamanan dan ketentraman terlihat dari kesenangan hidup dan keharmonisan yang didapatkan penghuninya. Keamanan ini terlihat bahwa kota harusnya aman dari serangan musuh, perangan, kelaparan, dan perampokan. Kemudian terkait hadis tentang pemeliharaan lingkungan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia mewakili Tuhan untuk misi memakmurkan kehidupan, di mana semua yang ada di bumi ini bisa dimanfaatkan seperti lahan atau tanah. Mengelola lahan mati pada prinsipnya ialah memanfaatkan fasilitas yang disiapkan Tuhan untuk manusia. Mengelola alam atau lahan diperlukan demi kebutuhan dan peradaban manusia, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia. Nabi sejak awal lewat hadis-hadisnya mendorong manusia mengelola lahan atau tanah. Masalah muncul berkenaan dengan tanah atau lahan diantaranya kepemilikan lahan yang tidak merata, adanya lahan tidak digarap, dan sebagainya. Hadis di atas mengajak manusia menggarap lahan untuk mengambil manfaat. Kemudian terkait dengan fikih lingkungan, bahwa dijelaskan bahwa fikih lingkungan merupakan ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntunan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi, terutama terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara eksploitatif. Adanya fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adanya penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah, sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia. Kemudian di sini terdapat hipotesis yang pertama, terdapat anjuran dalam Islam untuk mencegah polusi tanah, dan kedua terdapat hubungan antara anjuran agama Islam dalam mencegah polusi tanah dengan aktivitas pembangunan di daerah urban. Kemudian untuk kerangka teori di sini menggunakan teori simpul, di mana sumber penyakit di sini terdiri dari aktivitas pembangunan kota, alamiah dan kegiatan manusia, komponen lingkungan berupa manusia, air, udara, dan tanah, kemudian komponen penduduk berupa perilaku masyarakat urban, dan hukum bangunan kota urban dan Islam, dan komponen dampak berupa sakit atau sehat. Selanjutnya di sini terdapat variabel independen, di mana variabel independen di sini yaitu aktivitas pembangunan Kesmas yang masuk dalam simbol 1, manusia, air, udara, tanah simbol 2, perilaku masyarakat urban simbol 3, hukum bangunan dalam Islam simbol 3,
juga dan dampak kesehatan SIP 4. Untuk variabel dependennya berupa polusi tanah di daerah urban. Dan berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini. Dan berikut merupakan tabel definisi operasional. Berikut referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.